Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhaida dari kelas B3 dengan NIM 1302020000268 akan memaparkan tugas 2 rekayasa perangkat lunak. Studi kasus. Pada setiap perusahaan memiliki suatu bentuk organisasi yang terdiri dari admin, manajer, dan HRD, Human Resource Development. Tetapi juga terdapat pegawai yang juga ikut menjalankan alur proses kerja pada setiap bagian tugas pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. PT Velocity ingin mengadakan kenaikan jabatan untuk karyawan yang memiliki kinerja terbaik dikarenakan PT Velocity memiliki kendala dalam kepemimpinan sejak tahun 2018 dengan seleksi secara manual dari hasil merekrut karyawan baru dengan posisi manajer. Perusahaan PT Velocity mengalami penurunan yang sangat merugikan perusahaan karena pekerjaan manajer yang kurang maksimal. Kenaikan jabatan sangat berperan penting pada perusahaan karena berpengaruh dalam pemilihan manajer untuk menunjang keberhasilan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan memastikan bahwa manajer memiliki kinerja yang terbaik dalam mengelola setiap pekerjaan. Dalam hal ini, kenaikan jabatan ditentukan pada kriteria karyawan dalam sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan pada PT Velocity. Permasalahan perusahaan dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat mempercepat proses pengolahan data dan dalam menentukan karyawan yang layak naik jabatan. Dalam hal ini, penulisan menggunakan metode multi attribute rating technique SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut yang digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Adanya permasalahan yang terdapat pada PT Velocity, perusahaan ini membutuhkan suatu sistem yang mempermudah pengambilan keputusan kenaikan jabatan. 2. Pengujian white box dan black box. Pengujian white box. Pengujian white box adalah menguji alur logika dalam program yang berhubungan dengan shortcode. Dalam white box terdapat beberapa teknik pengujian yang digunakan, yakni basis path testing, control structure testing, data flow testing, load testing. Hasil rancangan dengan menggunakan pengujian white box pada alur program, struktur logika program, dan prosedur program dengan cara pemetaan flowchart ke dalam flow graph. Kemudian menghitung besarnya jumlah edge dan node ini akan menentukan besarnya cyclomatic complexity. Kemudian listing program hapus. Di bawah ini adalah listing program hapus. Di sini dijelaskan bagian-bagian dari sistem dalam bentuk node. Dalam listing program hapus ini terdiri dari 11 node yang masing-masing node merupakan langkah-langkah dari tombol hapus. Flowchart hapus. Berikut ini adalah flowchart hapus. Pertama-tama kita mulai, kemudian user akan menginput ID karyawan, kemudian akan memproses cari data karyawan. Apakah data ditemukan? Jika data tidak ditemukan, maka akan memproses buat pesan data tidak ditemukan. Jika data ditemukan, maka akan memproses hapus data karyawan. Apakah berhasil terhapus? Jika tidak berhasil terhapus, maka akan memproses buat pesan data gagal dihapus. Jika berhasil terhapus, maka akan memproses buat pesan data terhapus dan akan menampilkan output pesan dan selesai. Flow graph hapus. Pengukuran kuantitatif kompleksitas logis program untuk flow graph dapat diperoleh dari perhitungan cyclomatic graph sama dengan H kurang node tambah 2. Tambah 2 di sini merupakan rumus. H
sama dengan jumlah busur pada flow graph, dan N sama dengan jumlah simpul pada flow graph. Cyclomatic complexity. Berikut ini tahap menentukan perhitungan cyclomatic complexity. Jumlah region yaitu 3. Cyclomatic complexity graph sama dengan H kurang not tambah 2, maka akan dimasukkan rumus H-nya yaitu berjumlah 12, not-nya yaitu 11 tambah 2 dari rumus sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Cyclomatic complexity graph sama dengan predikat tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Independent path. Jalur independen adalah jalur yang terdapat dalam program yang memperkenalkan kumpulan perintah pemrosesan atau kondisi baru Kusuma dan Prasetya 2017. Berdasarkan cyclomatic complexity tersebut, maka terdapat 3 jalur path yang terdiri dari jalur 1, 1, 3, 4, 9, 10, 11. Jalur 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11. Jalur 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Pengujian black box. Black box merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Dalam kasus sistem pengolahan data akan dilakukan pengujian black box sebagai berikut. A. Black box testing login. Nomor 1, kasus uji, I-nya login admin. Langkah uji akses halaman utama. Hasil yang diharapkan yaitu membuka halaman untuk memasukkan username dan password. Hasil aktual yaitu membuka halaman untuk memasukkan username dan password. Status berhasil. Kemudian langkah uji klik login. Hasil yang diharapkan yaitu apabila username salah, password benar, tidak dapat mengakses web. Username benar, password salah, tidak dapat mengakses web. Username salah, password salah, tidak dapat mengakses web. Username benar, password benar, dapat mengakses web. Hasil aktualnya yaitu apabila username salah, password benar, tidak dapat mengakses web. Username benar, password salah, tidak dapat mengakses web. Username salah, password salah, tidak dapat mengakses web. Username benar, password benar, dapat mengakses web. Status berhasil. B. Black box testing data kriteria. Nomor 1, kasus uji, cari data. Langkah uji, memasukkan nama kriteria. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan data kriteria yang dicari. Hasil aktualnya yaitu menampilkan data kriteria yang dicari. Status berhasil. 2, kasus uji, tambah data kriteria. Langkah uji, menginput data kriteria pada form lalu disimpan. Hasil yang diharapkan yaitu data kriteria yang ditambah berhasil disimpan dan ditambah. Hasil aktualnya yaitu data kriteria yang ditambah berhasil disimpan dan ditambah. Status berhasil. Nomor 3, kasus uji edit data kriteria. Langkah uji, pilih data kriteria yang dipilih otomatis akan membuka form kriteria yang diedit lalu disimpan. Hasil yang diharapkan muncul perubahan data kriteria yang sudah diedit pada data kriteria. Hasil aktualnya yaitu muncul perubahan data kriteria yang sudah diedit pada data kriteria. Status berhasil. C. Black box data karyawan. Nomor 1, kasus uji, cari data. Langkah uji, memasukkan nama karyawan. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan data karyawan yang dicari. Hasil aktualnya yaitu menampilkan data karyawan yang dicari. Status berhasil. 2, kasus uji, tambah data karyawan. Langkah uji, menginput data karyawan pada form lalu simpan. Hasil yang diharapkan yaitu data karyawan yang ditambah.
berhasil disimpan dan ditambah. Hasil aktualnya yaitu data karyawan yang ditambah, berhasil disimpan dan ditambah, status berhasil. 3. Kasus uji, edit data karyawan. Langkah ujinya, pilih data karyawan yang dipilih otomatis akan membuka form karyawan yang diedit lalu simpan. Hasil yang diharapkan adalah muncul perubahan data karyawan yang sudah diedit pada data karyawan. Hasil aktualnya adalah muncul perubahan data karyawan yang sudah diedit pada data karyawan. Statusnya berhasil. D. Black box testing perhitungan. Nomor 1. Kasus uji. Menginput nilai pada data perhitungan. Langkah uji, menginput nilai data perhitungan pada form, lalu simpan. Hasil yang diharapkan yaitu data perhitungan yang diinput berhasil disimpan. Hasil aktual yaitu menampilkan data karyawan yang dicari. Statusnya berhasil. Nomor 2, kasus uji, edit data nilai perhitungan. Langkah uji, pilih nilai yang akan diedit yang lalu disimpan. Hasil yang diharapkan adalah muncul perubahan data nilai perhitungan yang sudah diedit pada data perhitungan dan muncul ranking ditambah. Hasil aktualnya yaitu muncul perubahan data nilai perhitungan yang sudah diedit pada data perhitungan dan muncul ranking. Statusnya berhasil. Black box testing login karyawan. Nomor 1, kasus uji. Kasus uji login karyawan. Langkah uji, akses halaman utama. Hasil yang diharapkan yaitu membuka halaman untuk memasukkan username dan password. Hasil aktual yaitu membuka halaman untuk memasukkan username dan password. Statusnya berhasil. Kemudian kedua, langkah uji, klik login. Apabila username salah, password benar tidak dapat mengakses web username benar, password salah tidak dapat mengakses web username salah, password salah tidak dapat mengakses web username benar, password benar dapat mengakses web. Hasil aktualnya yaitu apabila username salah, password benar tidak dapat mengakses web username benar, password salah tidak dapat mengakses web username salah, password salah tidak dapat mengakses web username benar, password benar dapat mengakses web. Statusnya berhasil. F. Black box testing data karyawan. Nomor 1. Kasus uji, mengisi form data karyawan. Langkah ujinya memasukkan data diri setiap karyawan lalu simpan. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan data karyawan yang telah disimpan. Hasil aktualnya yaitu menampilkan data karyawan yang telah disimpan. Statusnya berhasil. Nomor 2, kasus uji edit data karyawan. Langkah ujinya, pilih data karyawan yang dipilih otomatis akan membuka form karyawan yang diedit lalu disimpan. Hasil yang diharapkan yaitu muncul perubahan data karyawan yang sudah diedit pada data karyawan. Hasil aktual yaitu muncul perubahan data karyawan yang sudah diedit pada data karyawan. Statusnya berhasil. G. Black box testing perhitungan. Nomor 1. Kasus uji melihat hasil nilai akhir pada master perhitungan. Langkah ujinya, pilih master perhitungan. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan hasil nilai akhir ranking nilai karyawan. Hasil aktualnya yaitu menampilkan hasil nilai akhir ranking nilai karyawan. Statusnya berhasil. Sekian pemaparan tugas 2 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.